dunia kerja matematika itu cukup besar ya, apalagi kalau misalnya kita Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kelompok 3. Di podcast kali ini, kami akan membahas tema tentang dunia kerja pendidikan matematika. Di sini, kami mengundang narasumber yang begitu hebat dan menginspirasi kita semua, yaitu Kak Cica Masita, SPD. Sekarang, mari kita berkenalan dengan Kak Cica terlebih dahulu. Kami persilakan untuk Kak Cica memperkenalkan dirinya. Halo, saya Cica Masita, saya lulusan pendidikan matematika dari Universitas Negeri Medan dan kegiatan saya saat ini sedang mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan terima kasih Kak Cica untuk perkenalannya. Hari ini Kak Cica apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini Kak kami ingin mempertanyakan seputaran tentang dunia kerja pendidikan matematika. Jadi di sini untuk yang pertama yang mau kami tanya ini Kak, menurut Kakak bagaimana dunia kerja pendidikan matematika itu? Maksudnya apa dia cuma di dalam rumpun mengajar aja atau ada di dunia kerja yang lain? Oke, Kakak gimana? Kalau menurut saya dunia kerja matematika itu cukup besar ya, apalagi kalau misalnya kita lihat dari lowongan pekerjaan yang tersebar di WhatsApp ataupun Instagram, itu kebanyakan justru yang dicari adalah guru matematika baik tingkat SD, SMP maupun SMA gitu. Kalau misalnya matematika ini apakah cuma bekerja di lingkup pendidikan? Tidak harus, karena yang lulusan pendidikan matematika bisa juga masuk ke dunia perbankan, ataupun kalau misalnya mau mencoba BUMN itu bisa mencari yang dia salah satu persyaratannya itu semua jurusan gitu. Jadi itu bisa juga kita coba sebagai kita yang alumni pendidikan matematika. Itu sih sejauh ini yang Kakak pahami. Oke, berarti kalau menurut Kakak itu dari kita yang nantinya bakalan lulus dari pendidikan matematika itu bukan hanya bisa dapat pekerjaan di dunia pendidikan aja, bisa di benar. perusahaan juga. Iya benar. Oke. Terus pengalaman Kakak selama mengajar itu gimana? Selama ini sejauh saya tamat dari pendidikan matematika Unimed, saya sudah mencoba untuk melamar di sebuah sekolah dan kebetulan kemarin itu saya diterima di sekolah SD Muhammadiyah 17 Medan. Tapi karena saya setelah itu, sebelum saya mendaftar di sekolah itu, saya sudah mendaftar untuk mengikuti PPG, bukan? Jadi dari mendaftar PPG sampai dengan proses ujian, tahap wawancara dan sebagainya itu cukup jauh rentangnya. Jadi sempat saya mengajar di SD Muhammadiyah 17 itu, kemudian saya di situ selama 1,5 bulan, baru pengumuman PPG, ternyata saya lulus PPG dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil PPG dan saya meninggalkan SD Muhammadiyah itu. Gitu. Tantangan dalam mengajar itu apa aja Kak? Misalnya faktor penghambat pendukungnya gitu. Sebenarnya kalau tantangan kita mengajar di sebuah sekolah khususnya ya, itu ini sih lebih ke mengkondisikan kelas gitu, karena sebetulnya kalau kita sudah bisa untuk mengkondisikan kelas, kita masuk kelas itu udah nggak deg-degan, nah itu udah bisa lah kita mengajarkan matematika. Tapi kalau misalnya kita masih deg-degan, grogi, itu juga menjadi sebuah masalah untuk diri kita. Kita bakalan terus-terusan grogi dari awal pembelajaran sampai jam pelajaran habis, kita bakalan tetap deg-degan sampai akhirnya apa yang mau kita sampaikan ke peserta didik itu nggak nyampe gitu. Tapi kalau misalnya kita udah menguasai kelas, nah itu bakalan gampang lah pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu. Sejauh ini memang kakak sendiri pun yang kakak alami
penguasaan kelas sih. Kalau misalnya untuk mengontrol diri supaya nggak grogi lagi itu udah bisa lah gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk mengamankan situasi kelas kan, apalagi kalau ini kan kakak kan mengajar di PPL PPG ini di sekolah negeri. Jadi sekolah negeri itu ada 32 orang di dalam kelas itu. Jadi cukup ribet juga untuk mengatur 32 orang itu gitu. Makanya kita perlu bantuan teman-teman juga untuk membantu lah dalam mengajar di kelas itu sih. Berarti kalau menurut kakak tadi yang terpenting itu kita harus bisa mengkondisikan situasi kelas sama percaya diri. Iya, benar. Oke. Terus kak, pas kakak ngajar di sekolah itu udah menggunakan kurikulum Merdeka atau masih menggunakan kurikulum 2013? Kalau dulu di SD Muhammadiyah 17 itu kami masih menggunakan KTSP 13 karena perangkat sekolah itu belum mendukung misalnya seperti buku. Jadi buku kurikulum Merdeka sama buku KTSP 13 itu kan beda. Jadi sekolah belum bisa menyediakan itu gitu. Jadi kita masih menggunakan KTSP 13. Tapi kalau untuk yang PPG ini di SMP Negeri 18 mereka sudah menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Menurut kakak sendiri nih, ada nggak sih kak perbedaan antara sekolah yang udah menggunakan kurikulum Merdeka sama yang belum? Ada misalnya ada peningkatan kualitas belajarnya atau mungkin masih sama aja? Kalau untuk kualitas belajarnya, di kurikulum Merdeka ini siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, meskipun dalam K13 juga siswa dituntut untuk aktif, tapi di kurikulum Merdeka ini harus lebih aktif gitu. Makanya di kurikulum Merdeka ini dibanyakin siswa untuk membuat proyek pembelajaran gitu. Kemudian di kurikulum Merdeka ini guru hanya sebagai fasilitator dalam mengajar. Jadi nggak guru lagi yang semuanya mengajarkan, mulai dari menjelaskan materi, memberi contoh, habis itu memberi latihan, enggak. Tapi lebih kepada kita hanya sebagai fasilitator. Kita menyampaikan materi sedikit aja, habis itu kita kasih lembar kerja kepada peserta didik. Kemudian kita biarkan peserta didik untuk memecahkan masalah yang kita berikan dalam LKPD itu gitu. Nah, kita sebagai guru ya hanya membimbing mereka gitu. Karena di sini memang siswa yang dituntut untuk aktif gitu. Berarti kalau antara perbedaan kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka itu, kurikulum Merdeka menurut kakak lebih membuat siswa itu jadi mandiri ya kak? Iya, Jadi dia belajar dengan cara mencari ilmunya sendiri, pengalaman belajarnya sendiri. Iya, betul banget. Menurut kakak nih, kesulitan kakak menjalani kegiatan kakak sekarang kan itu mengikuti PPG ya kak? Iya, benar. Untuk sebelum ke dan kesulitan, kami boleh tahu dulu nggak kak, PPG itu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi PPG itu adalah program profesi guru yang memang akhir-akhir ini dicanangkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi PPG ini dibuat oleh pemerintah untuk nantinya mengisi kekosongan guru-guru yang akan pensiun di sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia gitu. Makanya diadakanlah PPG ini gitu. Nah, kenapa kita harus ikut PPG? Supaya kita sebagai guru, calon guru khususnya ya, supaya lebih diakui. Karena ketika kita selesai mengikuti PPG, maka kita akan mendapatkan sertifikat guru. Dan di belakang gelar kita itu ada GR-nya, jadi tambah gelarnya SPDGR. Kalau untuk mengikuti kegiatan PPG ini, dia memerlukan kurun waktu berapa lama ya kak? Kalau PPG Prajabatan ini, setahu kakak, kurang lebih 10 bulan. Karena kami mulainya itu dari bulan September dan akan berakhir nanti di bulan 5. Tapi kalau misalnya PPG dalam jabatan, kan itu kan ada juga. PPG dalam jabatan itu cuma 3 bulan aja. Jadi tantangan kakak dalam menghadapi PPG ini apa saja kak?
Tantangan dalam menghadapi PPG ini lebih ke lebih ke diri sendiri, karena PPG itu kan dia ada namanya tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan tugas-tugasnya itu di program PPG itu namanya LMS. Nah, di situ jenis tugasnya itu ada namanya merdeka. Jadi setiap setiap mata kuliah nanti ada, misalnya ada 5 topik. Nah, masing-masing topik itu nanti ada tugasnya namanya merdeka. Jadi kan satu topik merdeka itu kan ada 7 kata ya. Nah, jadi satu topik ada 7 tugas gitu. Jadi kalau 5 topik berarti ada 5 kali 7, 35 tugas gitu. Lebih ke itu sih, mengerjakan tugas-tugasnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kadang-kadang untuk mengumpulkan niat untuk ngerjain tugas itu juga ya gitulah, tau lah kita bersama ya kan, kalau tugas-tugas kuliah itu kita cukup males gitu ngerjakannya ya, apalagi tugasnya harus mikir yang agak berat gitu. Itu sih tantangannya. Kalau misalnya teman-teman di PPG itu oke-oke aja, baik-baik. Berarti PPG ini sama seperti perkuliahan juga ya Kak? Lebih kurang sama, cuman bedanya itu kalau di PPG ini dia nggak ada mata kuliah matematikanya, dia lebih ke mata kuliah yang mengajar di sekolah kayak filosofi pendidikan, perkembangan peserta didik, habis itu ada assessment gitu. Jadi keuntungannya Kak ikut PPG ini apa Kak? Jadi keuntungan kita ikut PPG itu, ini sebetulnya masih simpang siur ya. Kebenarannya juga ada yang betul, ada yang nggak tahu gitu kebenarannya. Jadi kita mengikuti PPG itu supaya yang pertama kita diakui sebagai guru. Kemudian nanti setelah kita selesai mengikuti PPG, kita mendapat sertifikat guru. Nah, sertifikat guru itu katanya kalau misalnya kita ikut P3K, nanti kita bakalan lebih mudah untuk lulus karena kita sudah mempunyai sertifikat pendidik. Udah gitu, kalau misalnya kita nanti udah lulus P3K, kita nggak perlu ikut PPG lagi. Karena kan kita sebelumnya udah ikut PPG kan. PPG itu kan sebetulnya supaya mendapatkan sertifikat guru itu kan, supaya nanti bisa dicairkan kan. Kalau nggak salah, gaji guru 3 bulan sekali dibayar 2 kali lipat gitu. Kemudian keuntungan yang lainnya, kalau misalnya nanti kami tidak lulus P3K, itu dari pemerintah udah ada mapping. Nanti kita bakalan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Jadi kita nggak perlu nyari sekolah lagi. Walaupun nanti kita nggak lulus P3K gitu. Itu sih keuntungannya kalau kita mengikuti PPG. Jadi tadi kan kakak udah bilang nih kalau di dalam kegiatan PPG itu juga banyak kali tugasnya kan, yang menjadi salah satu kesulitan atau tantangan buat kakak. Jadi yang mau kami tanyakan di sini Kak, apa sih alasan kakak kenapa mau mengikuti kegiatan PPG ini? Padahal kan yang udah sebelumnya kakak itu udah kuliah S1, tugasnya banyak, kakak udah tahu banyak tugas, capek. Kenapa alasan kakak ikut kegiatan PPG? Alasan yang pertama tentunya mau mengupgrade diri, mau merasakan gimana mengikuti PPG. Kemudian alasan yang kedua, sebenarnya lebih ke materi ya. Kita kan pengen jadi guru itu nggak selamanya menjadi honorer. Kita kan nggak mau jadi guru honorer sampai bertahun-tahun gitu. Kita pengennya yang instan sih sebetulnya, jalan singkatnya. Walaupun belum pasti juga tamat PPG ini bakalan langsung P3K atau enggak gitu. Jadi lebih ke bagian situ supaya lebih cepat untuk jadi P3K gitu. Dan gaji gurunya di UMR lah bisa bilang. Jadi motivasi kakak untuk ikut PPG itu seperti apa Kak? Oke, jadi motivasi kakak mengikuti PPG itu supaya lebih mudah untuk lulus P3K. Jadi kakak lebih jelas gitu ke depannya bakalan bagaimana gitu, dan bakalan di sekolah apa kakak ditempatkan. Seperti itu sih lebih tepatnya. Berarti motivasinya agar lebih cepat lah Kak untuk PNS tersebut ya? Iya benar, betul banget. Di sini saya mau nanya Kak, apa tujuan utama dari program PPG itu? Terus apakah menurut kakak program PPG ini cukup mendukung dalam pembentukan guru yang berkualitas?
Jadi untuk tujuan PPG itu sendiri yaitu untuk menghasilkan guru yang profesional, yang beradab, berilmu, kemudian adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, kalau misalnya apakah dari PPG ini bisa meningkatkan kualitas guru itu sendiri, menurut saya bisa, karena di PPG itu sendiri kita kan belajar filosofi pendidikan. Nah, dari materi filosofi pendidikan itu kita memahami bagaimana perkembangan pendidikan Indonesia dari zaman ke zaman gitu. Seperti dari zaman dahulu, Ki Hajar Dewantara bagaimana perjuangan dia untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi ketika kita tahu latar belakang pendidikan di Indonesia, kita bakalan lebih ikhlas untuk menjadi guru pada saat ini gitu. Walaupun dengan situasi dan kondisi yang bisa dibilang gaji guru saat ini kan masih rendah gitu. Tapi dengan melihat perjuangan para tokoh yang sebelum kemerdekaan Indonesia, kita bakalan lebih ikhlas aja gitu dalam mengajar. Kemudian untuk pelajaran yang seperti asesmen itu kan membantu kita ke depannya bagaimana cara kita untuk menilai pembelajaran siswa. Jadi kita di sekolah itu tidak hanya menilai perkembangan kognitif siswa, tapi kita juga harus menilai kemampuan perkembangan sikap, minat, dan bakat siswa gitu. Jadi sebetulnya menjadi guru itu cukup berat ya. Kalau misalnya kita mengikuti PPG ini, kita tahu bagaimana sulitnya gitu menjadi seorang guru. Misalnya seperti di sebuah kelas ada 30 orang. Jadi setiap karakteristik siswa itu harus kita pahami dulu, baru kemudian kita mengembangkan rancangan pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran yang bisa diikuti oleh seluruh peserta didik gitu. Banyak sih manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti PPG. Itu baru beberapa materi yang saya sampaikan. Terus Kak, kalau menurut pendapat Kakak nih, lebih bagus kita mengikuti program PPG setelah lulus S1 atau lebih baik kita lanjut S2 menurut pendapat Kakak? Kalau menurut saya itu kembali lagi kepada orangnya ya. Kalau misalnya dia memang mau jadi dosen ya dia harus ikut S2 gitu. Tapi kalau memang niatnya dia memang mau menjadi guru ya udah ikut PPG aja gitu. Dan pun kalau misalnya dia mau menjadi guru tapi dia memilih S2 aja daripada PPG ya itu juga tidak menjadi masalah gitu. Cuman karena di sini PPG ada beasiswa dari pemerintah, kok saya sendiri sih lebih baik kita ikut PPG gitu, karena kalau mendapatkan beasiswa S2 itu kan cukup sulit juga ya, apalagi kalau kita mau ngambil beasiswa ke luar negeri gitu, itu kan membutuhkan persyaratan yang cukup banyak gitu. Oke, berarti kalau menurut Kakak nih itu tergantung sama kembali ke diri masing-masing. Iya benar. Dia mau lanjut ke S2 untuk jadi dosen atau memperdalam profesi gurunya mengikuti program PPG. Jadi Kak, yang mengikuti program PPG ini apakah harus dari jurusan pendidikan atau boleh dari non pendidikan? Iya, jadi yang mengikuti PPG Prajabatan ini boleh dari non pendidikan ya. Seperti saya kan pendidikan matematika, jadi boleh yang non matematika pun yang non pendidikan matematika pun bisa mengikuti PPG. Bahkan lebih umum lagi kayak di PGSD itu jurusan di luar PGSD pun bisa mengambil PPG Prajabatan PGSD gitu. Oke teman-teman, setelah tadi kita berbincang dengan Kak Cica, dari pembicaraan kita tadi kita dapat kesimpulan bahwasannya itu kalau kita mengikuti program kegiatan PPG itu tidak harus dari dunia pendidikan, kemudian untuk dunia kerja di bidang pendidikan matematika itu bukan hanya dalam rumpun mengajar, ada juga di perusahaan atau yang lain-lain, dan pastinya di semua kegiatan itu memiliki kesulitan dan tantangan. Begitu pula dengan kegiatan PPG yang diikuti oleh Kak Cica tadi. Mungkin ini akhir dari podcast kami. Mungkin ada closing statement dari Kak Cica yang ingin disampaikan. Oke, closing statement kali ini yaitu menjadi guru itu adalah sebuah pekerjaan yang
sangat mulia. Jadi kita sebagai guru merupakan pembelajar sepanjang hayat. Kemudian untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru, maka kita harus mengikuti PPG Prajabatan. Mungkin itu aja closing statement dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Cica yang sudah menyempatkan waktunya untuk podcast kali ini. Untuk Kak Cica, semangat terus menjalani program PPG-nya, sehat selalu, dan semoga ilmunya berkah. Amin, terima kasih juga. Baik, sekian podcast kami hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Buat kalian yang menonton, semoga video ini menginspirasi kalian semua. Untuk kalian para calon guru di seluruh Indonesia, tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Yang terakhir kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kelompok 5. Pertanyaan terlalu profesional. Udah bisa ya. Jadi guru. Closing statement. Apa ya? Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari topik